ketemu es krim viral. Ini es krim. Lihat snow yang di bawah tuh kayak kue guys. Kembali lagi sama saya Mita dan galak banget ya bapaknya. Hari ini kita mau belanja ke supermarket, supermarket lokal ya, supermarket bahan makanan sini. Karena bahan makanan kita kebetulan sudah habis yang fresh. Kalau yang kering karena kita belanja 3 minggu yang lalu agak banyak. Jadi masih banyak bahan makanannya di rumah. Tapi yang fresh kebetulan sudah habis. Jadi kita mau belanja hari ini. Oh, full katanya. Kalian kita mau vlog, mau kasih lihat kalian situasi supermarket sekarang. Jadi beberapa minggu yang lalu pas orang lagi panik-paniknya sempat ada keadaan dimana bahan-bahan makanan tuh banyak yang habis di supermarket, terutama tisu toilet guys. Nanti saya akan coba kasih tahu kalian kenapa tisu toilet laris sekali di situasi seperti ini untuk orang-orang Jerman. Dia lagi pakai masker kain seperti yang dianjurkan. Karena kalau di luar, kalau kita lagi jalan-jalan di luar tidak pakai masker, mungkin kita masih bisa jaga jarak sejauh mungkin dari manusia yang lain. Kalau dalam ruangan seperti ini kadang-kadang kita sudah berusaha menjaga tapi orang lain kebablasan ya, masih pergi ke dekat. Tapi walaupun sempat rusuh, sempat habis-habisan di supermarket, pemerintah tuh berhasil meyakinkan rakyat atau masyarakat kalau kita bahan makanan, kalau masyarakat tuh tidak akan kelaparan ya. Jadi dipastikan bahwa bahan makanan atau supermarket akan tetap beroperasi. Jadi seperti biasanya untuk terus ada terus supply bahan makanan untuk masyarakat. Sekarang udah siap perang guys. Mari kita pergi. Daniel, wir brauchen Wagen. Ini es krimnya. Halo. Es krim mewah guys. Ini es krim viral bukan sih? Es krim ini di sini tuh harganya €1,49, jadi sekitar 20 ribuan lah. Can you check too? Because every morning we drink milk. Jadi beberapa minggu yang lalu itu namanya beras sempat habis guys, sempat kosong. Cuma tersisa beras-beras yang mahal. Sekarang udah ada lagi nih tuh. Jadi setiap hari sekarang malah udah banyak banget. Karena orang-orang tidak sepanik kapan hari lagi guys. Yang paling diincar sejagat raya toilet paper. Tuh sampai dikasih tulisan kayak gitu supaya orang belanjanya nggak borong lagi. Dibandingkan barang-barang yang lain di supermarket, cuma di bagian yang ini nih yang dikasih peringatan seperti ini. Saking lakunya guys. Saking diborong habis. Jadi yang kalau dilihat ini ada garis merah gini, garis belang putih merah. Ini sebagai pemisah atau jarak orang berdiri ya. Tapi kebanyakan orang malah malas tahu mereka. Jadi di kasirnya juga dikasih garis kayak gini untuk jarak dari satu pengunjung ke pengunjung yang lain.
Selesai guys. Jadinya agak sulit untuk bikin detail belanjanya gara-gara banyak orang. Kali ini bukan karena panik buying, bukan karena panik buying atau hamster dan segala macam panik-panik itu, tapi karena Paskah guys. Jadi besok dan hari Senin supermarket akan tutup, makanya orang-orang pada berbondong-bondong datang belanja hari ini. Karena kebetulan kemarin Jumat Agung supermarket juga tutup, jadi yang hanya buka hari ini, makanya ramai sekali. Sampai tadi ada beberapa barang yang juga sudah hampir habis kayak daging. Tapi kalau untuk dikaitkan dengan isu corona sendiri, keadaan supermarket sekarang sudah stabil menurut saya ya, atau di kota kita ya. Tidak tahu kalau di kota-kota yang lain yang mungkin dampaknya lebih besar daripada kota ini. Sekarang Daniel yang mau belanja kebutuhan dia di supermarket dia. Jadi kita punya 2 supermarket. Dia biasanya punya langganan gitu di supermarket sendiri, dan barang-barang saya biasa saya belanja di supermarket yang satunya yang tadi kita pergi ya. Oke, sambil tunggu Daniel belanja, saya mau kasih tahu kalian atau mau ngejelasin soal tadi kenapa tisu toilet laku keras di Jerman, alias yang susah dicari saat itu ya. Banyak orang jadinya bertanya-tanya kayak kenapa sih, kan masih bisa pakai air, kenapa harus tisu toilet yang diperebutkan gitu. Tapi sebenarnya alasannya adalah ini sih masalah karena kebiasaan atau budaya orang sini aja sih. Kayak kita orang Indonesia, kita kalau kemana-mana pasti bawa gelas plastik, bawa botol yang bisa untuk pakai cebok. Selama kalau di Eropa atau negara-negara yang toiletnya tidak menyediakan air untuk bebersih ya sehabis dari toilet. Di sini juga orang-orang udah terlanjur terbiasa untuk pakai tisu untuk bebersih guys. Jadi sama kayak kita, kenapa kalau kita jalan-jalan harus bawa repot-repot bawa segala macam benda untuk nyebok, mereka juga ya gitu. Kenapa di saat seperti ini mereka memperjuangkan tisu toilet sebegitunya, karena memang mereka udah terbiasa dengan tisu bukan dengan air. Dan orang kita juga udah terbiasa dengan air bukan dengan tisu. Kayak misalnya orang kita juga kan kalau disuruh pakai tisu kan kayak rada-rada jorok nih, nggak bersih. Mungkin mereka juga berpikiran yang sama seperti itu guys. Jadi itu kenapa mereka memperebutkan tisu toilet itu segitunya banget. Sampai-sampai kemarin itu tisu toilet harganya tuh sempat naik. Dan sempat kayak hanya boleh 1 orang beli 1. Jadi dibandingkan dengan keadaan 2 atau 3 minggu yang lalu, sekarang keadaan supermarket di kota saya tidak tahu di kota-kota lain yang mungkin masih kena dampak lebih besar daripada kota ini gimana, tapi supermarket di sini sekarang udah jauh lebih baik. Orang-orangnya juga sudah tidak sepanik yang kemarin-kemarin, jadi mereka belanja sesuai dengan kebutuhan mereka sekarang, dan stok-stoknya juga sudah tidak harus berebutan lagi. Tadi kita udah selesai belanja-belanja, sekarang kita mau jalan-jalan di sekitar tempat saya tinggal, di lingkungan atau kampung di mana rumah kita ya. Kalau ada yang mau bertanya-tanya misalnya kenapa sih masih jalan-jalan, kenapa nggak di rumah aja, jadi gini ya guys. Pertama, sebenarnya keluar rumah sendiri itu di sini tidak dilarang. Seperti yang ada di video sebelumnya udah dijelasin kalau di kota di mana saya tinggal,
kotanya tuh nggak di lockdown total, jadi kita masih boleh keluar untuk cari udara segar atau jalan-jalan, cari matahari. Yang dilarang sendiri itu adalah datang ke tempat keramaian atau kumpul-kumpul atau bertemu dengan orang lain yang nggak tinggal sama kita, melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun itu ya. Bahkan untuk berdiri di jalan, misalnya kita ketemu nih tidak sengaja dengan teman atau tetangga, terus ngobrol walaupun udah jaga jarak sekalipun, sebenarnya itu tidak dianjurkan ya, maksudnya agak dilarang juga. Mungkin kita bisa memastikan kalau kita bakalan aman dengan jaga jarak, cuman kan peraturan yang ada tidak dibolehkan sama sekali untuk kontak fisik atau ngobrol sama orang yang tidak serumah dengan kita. Dan kalau sampai ketahuan, karena di sini polisinya tuh petugas yang berwajib tuh masih lalu lalang ke sana sini ngecek patroli gitu ya. Kalau sampai ketahuan kita ada ngobrol atau jalan sama orang lain yang bukan tinggal satu rumah dengan kita, atau ketemu orang luar, pokoknya orang yang nggak serumah sama kita, itu bisa dikena denda 500 euro guys. Sekitar sekarang karena rupiah lagi naik itu bisa sekitar 8-9 jutaan. Bukan hanya teman yang nggak boleh kita ketemu, siapapun itu yang tidak tinggal dalam satu rumah dengan kita, mau orang tua, saudara, adik, kakak, siapapun itu nggak boleh guys. Jadi untuk teman-teman yang merasa akan baik-baik saja atau tidak butuh matahari, atau pokoknya baik-baik saja di dalam rumah tanpa keluar sama sekali, ya mungkin tidak apa-apa. Tapi untuk yang mungkin butuh juga udara segar atau butuh relax pikiran yang udah berhari-hari di rumah, sebenarnya masih boleh untuk keluar ya di kota saya. Cuman ya itu, jangan kontak fisik dengan siapapun. Bisa dibayangkan ya, anak-anak kecil, misalnya yang punya anak kecil yang toddler, terus dikurung di dalam rumah, tidak boleh kemana-mana, energinya mereka tidak kepake, mereka stres pasti dengan sangat. Apalagi kondisi rumah-rumah di sini tuh, kalau yang mungkin tinggal di rumah besar dengan garden yang besar mungkin masih oke ya, masih bisa keluar, maksudnya lari-lari di garden. Tapi kebanyakan kalau misalnya tinggal di flat atau yang tinggal di apartemen, anak-anak terkekang guys. Jadi mereka butuh untuk keluar, untuk sepedaan atau lari-lari, selama mereka tidak dibiarkan untuk main dengan anak-anak yang lain atau yang kita sendiri bertemu orang lain. Sekali lagi ya, yang menyenangkan di sini adalah kebanyakan orang juga sudah paham, sudah mengerti soal social distancing. Mereka juga menerapkannya dengan baik. Jadi kalau di jalan mereka tuh dengan secara otomatis menjaga jarak dari satu dan yang lainnya. Walaupun ada beberapa juga yang bandel, yang masih tidak peduli, yang masih merasa kita ini lebay untuk jaga jarak, jaga kebersihan dan segala macam. Ya abaikan saja mereka ya. Jadi kita sendiri yang harus tahu diri, kalau ngelihat orang jalan tuh kita harus kayak mundur 5 meter. Kalau mereka yang nyosor ya kita yang harus mundur. Jadi kita yang bisa melakukan aktivitas yang kita mau di kondisi seperti sekarang ini, tapi juga tetap menjaga supaya kita tidak tertular. Ini tuh bisa dilihat ya, orang-orang tuh duduk, jadi jaraknya tuh jauh-jauhan. Mereka bisa jaga jarak satu dan yang lainnya. Ini tuh adalah public playground gitu buat anak-anak, taman bermainnya anak-anak. Kalau biasanya bahkan musim dingin pun kadang suka banyak anak-anak, sekarang di cuaca hangat kayak gini sedihnya harus ditutup. Speelplatz itu taman bermain, Gespert itu tutup. Ini anak-anak ya, udah dari tadi ribet banget dah. Tempat dimana anak-anak Jerman biasanya memiliki kehidupan sosial mereka ya, bisa bersosialisasi dengan anak-anak yang lainnya, bahkan yang bukan satu sekolah dengan mereka. Kesempatannya anak-anak bisa bisa bersosialisasi dengan anak-anak lain yang mungkin tidak dalam lingkungan kehidupan mereka sehari-hari. Tapi sedihnya sekarang ditutup guys. Bisa dibayangkan kan betapa stresnya anak-anak di sini sekarang di musim ini. Sekolah tutup, tidak boleh ketemu siapa-siapa, playground tutup, pokoknya sangat kasihan.
Dan mungkin yang merasa lebih sedih lagi tuh orang tua di sini ya, kayak opa oma. Mereka akhirnya tidak bisa ketemu dengan anak cucu mereka selama berminggu-minggu ini, dan juga mereka harus merelakan satu event tahunan, satu event yang biasanya jadi special occasion banget untuk kumpul-kumpul keluarga, makan bersama, bersenang-senang sama cucu, ngumpulin coklat telur dan lain-lain, harus dengan terpaksa ditiadakan, atau mereka terpaksa harus merayakan Paskah sendiri guys. Ya, ini musim Paskah ya. Dan besok sendiri itu hari Minggu dan Senin, Minggu dan Senin Paskah. Dan mereka orang-orang tua kayak opa oma tuh tidak diperbolehkan untuk kumpul-kumpul lagi dengan anak cucu mereka. Jadi pastinya mereka sangat-sangat sedih karena ibu mertua saya, ibunya Daniel juga menangiskan hal yang sama. Dia setiap tahun harus biasanya masak untuk kita, anak-anaknya dan anak cucunya makan-makan. Tahun ini tidak bisa, dan itu sangat membuat mereka sangat bersedia. Ya, semoga ini semua cepat berlalu dan kita semua bisa berkumpul kembali. Oke ya teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu cerita saya hari ini. Saya udah cukup banyak bercerita hari ini. Kita juga sudah mau pulang lagi. Sudah cukup lama kita jalan-jalan, udah cukup relax. Daniel sudah menghilang guys, dia sudah pergi bersenang-senang seorang diri dengan skuternya. Jadi sekarang tinggal saya sendiri di sini. Kalau gitu sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya, di kegiatan-kegiatan kita selanjutnya, dan cerita-cerita aku selanjutnya. Jangan lupa untuk support terus video ini dengan kasih subscribe kalian dan kasih tahu aku apa yang harus aku perbaiki dari setiap videonya. Oke? Stay safe and stay happy everyone. Bye.